Senang sekali menjumpai semua kasih Tuhan. Bersama saya Pendeta Samuel Kusuma. Hari ini kita dalam program Penyejuk Hati. Saya percaya Tuhan telah menolong Anda, Tuhan telah memberkati Anda, Tuhan telah memberikan kasih karunia terbaik dalam hidup Anda. Dan semua yang terbaik dari Tuhan itu adalah proses berkat dan anugerah. Kadang-kadang juga hal yang kurang baik kita anggap apakah itu proses dan kehendak Tuhan. Ya, kekasih Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Ya, belajar dari seorang yang namanya Yusuf. Kita membuka dan membaca penyejuk hati hari ini dari kitab Kejadian 45 ayat pertama dan ayat yang ke-8. Kejadian 45 ayat pertama dan ayat 8. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan lagi hatinya di depan semua saudara yang berdiri di depannya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf ketika memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Ayat yang ke-8. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dia justru yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Kekasih Tuhan, kita tahu dalam hidup ini ada proses, ada pembentukan Tuhan. Hati kita diproses Tuhan juga. Karena hati adalah pusat daripada kehidupan, hati adalah kendali daripada kehidupan. Seringkali kita bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan sebenarnya mau menghancurkan kesombongan dari hidup kita. Tuhan mau menghancurkan keangkuhan dari hidup kita. Tuhan memproses semua dari hidup kita. Seperti Yusuf, setelah Yusuf, dia diangkat Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan. Dan Tuhan menjadikan dia orang penting di daerah Mesir. Dan Mesir pada waktu itu adalah pusat daripada ekonomi Middle East. Pusat daripada ekonomi daripada seluruh Timur Tengah. Dan juga pusat daripada politik dan lain sebagainya. Tetapi kekasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Itu semua terbukti. Yusuf pada waktu dia diangkat menjadi orang yang penting dalam pusat kekuasaannya, kakak-kakaknya menjual dia, kakak-kakaknya mau membunuh dia. Dia tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi justru dia berkata, dia tidak dapat menahan hati, dia berkata, suruh semua pegawai istana keluar. Dan dia berkata, kalau sobat ayat 2, 3, 4, 5, 6, 7, kakak, ini adikmu yang kau jual, ini saudaramu. Kakak-kakaknya gemetar dan berkata, wah, ini pasti Yusuf membalas. Ternyata tidak. Yusuf tidak membalas jahat dengan jahat. Hatinya membuktikan bahwa hati yang penuh pengampunan mendatangkan perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara di mana Tuhan menyatakan hal-hal yang luar biasa. Kasih Tuhan, dengar baik-baik apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Dengar Allah yang lakukan itu semua. Yusuf menyadari setelah dia dapat mimpi penglihatan, Yusuf diproses, dibentuk begitu rupa. Yusuf tidak pernah marah dengan keadaan. Yusuf tidak pernah marah dengan kakaknya. Dia tidak pernah benci, meskipun keadaannya punya ribuan, jutaan alasan. Lalu dia marah, benci, tapi dia tidak pernah izinkan kemarahan, kebencian menguasai hidupnya. Dan dia, waktu dia dalam pusat kekuasaannya, kakak-kakaknya sedang kelaparan, dia bisa saja berkata, bunuh mereka, bantai mereka, selesaikan mereka. Tapi dia tidak lakukan itu. Justru Yusuf berkata, bukan kamu yang lakukan itu. Ayat 8, luar biasa. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah yang menyuruh aku ke sini. Ada sebuah tangan yang ajaib yang mengizinkan Yusuf dibentuk, diproses untuk menjadi seorang yang akhirnya bisa mewujudkan rencana Allah yang besar. Kasih Tuhan, kalau engkau menyaksikan program ini, kau mengalami banyak kesukaran, banyak sakit penyakit, banyak pergumulan dalam hidupmu, percayalah, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Dia tidak pernah meninggalkan setitik pun saudara. Dia sanggup menolong Anda, dan dia Tuhan yang tahu melakukan yang terbaik dalam hidup Anda. Anda jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau mungkin engkau difitnah, mungkin engkau mengalami perlakuan tidak adil, itu semua ada tangan yang tidak kelihatan, yaitu tangan Tuhan sendiri yang mempersiapkan engkau, membentuk engkau belajar untuk bersyukur dalam segala sesuatu. Nasihat firman Tuhan dari penyejuk hati hari ini, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan percayalah, kebaikan pasti menang terhadap kejahatan. Hati yang mengampuni, hati yang luar biasa seperti Yusuf, justru menolong, merencanakan yang baik bagi keluarganya. Dan dia tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Ampuni musuhmu, berkati saudara-saudaramu. Percayalah bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia, Tuhan yang adil. Tuhan bisa mengubah yang buruk jadi yang baik menjadi lebih baik lagi, karena dia Bapa yang baik. Tuhan memberkati Anda semua. Saya berjumpa pada program berikutnya dalam Penyejuk Hati. Shalom.